pemirsa, pada kesempatan malam ini kita akan membahas sebuah cerita menyeramkan lagi, dan tentunya membuat cerita kita itu merinding dan atau tidak merinding itu. Nah, jadi teman-teman, di spesial kali ini, di malam horor kali ini, kita tidak membahas hantu-hantu apapun. Kita hanya akan membahas siksa kubur. Ya teman-teman, jadi siksa kubur itu lebih kejam daripada hantu, lebih serem ya teman-teman, atau lebih serem itu daripada hantu. Ya kalau hantu sih 0%, teman-teman, cuma biasa doang ceritanya begitu teman-teman. Nah kalau siksa kubur ini 100% real nih teman-teman. Saya tuh takut dengan siksa kubur. Karena apa? Karena di alam dunia ini tuh udah ada dunia gaib pokoknya. Nah jadi seperti ini teman-teman, ceritanya langsung saja mulai ke videonya. Sebelum itu, peringatan dulu, sebelum anda menonton video ini, harap siapkan mental kalian dulu supaya anda semuanya ini, wanita sama pria ini, berani menonton video saya. Siapapun yang menonton video saya itu harus mempunyai mental teman-teman, karena mental itu lebih wajib ya teman-teman. Mental itu ada pemberanian. Oke, langsung saja ke videonya. Jakarta, sisa kubur menjadi pencapaian tertinggi dari Joko Anwar dalam eksperimen dalam penceritanya. Bukan hanya kepada filmnya Joko Anwar, film ini juga menjadi inovasi dalam segi penceritaan sinema Indonesia. Film ini mencoba bereksperimentasi dalam berbagai hal seperti dengan konsep horor, religi pertama sang sineas, pemilihan musik dan scoring, dan yang detail. Dan yang paling terasa adalah plot cerita juga alur dan filmnya. Biasanya mayoritas film tanah air bermain aman dengan pengembaraan realis dan alur maju yang strike to the point. Namun di film kali ini plot berperan penting untuk mengacak-ngacak penceritaan yang menciptakan kesan surrealis. Nah itu benar. Mohon maaf nih kalau saya salah baca, karena dari tadi itu saya sempat kerekod tapi gagal juga. Ini coba kita kembali nih. Hal ini tentu menjadi pembaharu yang membuat penonton Indonesia perlu mengatasi dalam penonton ini. Film alih. Nah, cara menonton film. Alih-alih menyiapkan diri untuk ketakutan, siksa kubur menawarkan perjalanan psikologis mendalam ke benak para penontonnya. Karena itu, plot dan ending dari film ini dikesan memberikan penyelesaian masing-masing kepada para penontonnya dengan satu tujuan percaya. Dalam artikel kali ini kita akan membahas teori penjelasan siksa kubur, bagaimana pandangan penonton dalam merespon penceritaan yang disuguhkan oleh siksa kubur yang mungkin beberapa orang masih kebingungan dalam mencerna filmnya. Berikut ini adalah teori dan penjelasan bagaimana film ini menuntun penonton untuk percaya. Spoiler alert, udah ada spoilernya juga. Jadi kita langsung nih. Satu, hampir setengah durasi film adalah visualis siksa kubur. Visual penyiksaan dalam kubur secara gamblang ditampilkan di menit-menit akhir dalam filmnya. Namun sebenarnya siksa kubur telah dimulai sejak 1 jam pertamanya. Clue ini terdengar dari pernyataan Pak Wahyu, yaitu siksa kubur tak terwujud fisik namun berasal dari ketakutan paling besar seseorang di dalam hidupnya. Sita sebagai karakter utama punya ketakutan terbesar bahwa di saat ia percaya bahwa agama itu salah, ternyata orang membuktikan bahwa siksa kubur itu benar adanya. Hal ini ditandai semenjak kejadian pertama Sinta masuk ke dalam kubur, dan dari situlah Sinta dan Adil mengalami siksa kuburnya. Muncul berbagai kejadian aneh ke Sinta, seperti kematian Bunani, teman perawatnya yang menusuk dirinya, dihantui Pak Wahyu, dan juga dimasuki ke dalam terowongan dekat santrinya. Teman-teman ya, sepertinya. Sementara Adil dihantui rasa ketakutannya kepada mayat-mayat yang berusaha merundungnya. Di saat memandikan jenazah, hal ini juga dikuatkan dengan adanya perbedaan scoring seperti denyut jantung dan intens sesaat Sinta keluar dari dalam kuburnya, karena sedari awal Sinta telah mati saat dikuburkan hidup-hidup, dan Adil tak bisa menolong seperti di penjelasan berikutnya. Yang kedua ini adalah Sinta sudah mati saat dikubur hidup-hidup. Adil mati dipatok ular. Adil itu kalau nggak salah itu Adil itu orang tapi ya, dulu Adil makmur bukannya. Jadi itu Adil itu orang juga temennya. Jadi itu Adil ini dipatok dengan ular. Ini udah mati nih ya Adil ini. Nah, dalam
Dalam ACT pertama, saat Sita dikubur terasa biasa-biasa saja. Sita tidak melihat ada siksa kubur terhadap mayat Pak Wahyu dan Adil. Berhasil menggali kembali kuburan untuk mengangkat Sinta. Namun seperti dari penjelasan sebelumnya, hal ini merupakan bentuk halusinasi Sinta dan Adil. Karena sebenarnya mereka telah mati, mereka tidak bisa membandingkan realita dan alam kubur. Karena hal itu adalah bentuk dari siksa kubur. Teori ini diperkuat di saat skin itu yang dimana jelas dikatakan bahwa melihat tak perlu matanya, hanya perlu percaya, yang dimana menjelaskan semakin banyak Sinta tidak dipercaya, ia akan semakin disiksa dengan kesuksesaan. Kalau mau Pak, mohon maaf ya sebenarnya kalau saya salah baca nih. Kita lanjut ke ininya aja. Nah, dunia disiksa kuburnya yang memunculkan teori teror yang aneh-aneh di setiap menitnya. Oke teman-teman, seperti ini. Hal ini kembali diperkuat di saat Sita sadar ternyata beberapa scan sebelumnya hanyalah halusinasinya, yang ternyata ia masih di dalam kubur. Namun bukan berarti saat ia melihat Pak Wahyu ia sudah berada di dalam realita, melainkan penyiksaan Pak Wahyu adalah puncak akhir dari bentuk siksa kubur yang dialami oleh Sinta. Detail terakhir yang ditampilkan adalah saat Sinta berhasil keluar dibantui oleh Adil. Adil terlihat bengkak di area mata dan lehernya yang mengindikasikan ia dipatok oleh ular yang lewat di sekitarnya. Di saat mereka berjalan tertali-tali, terdapat suara voice over mengatakan "Terbuka", yang berarti kini mereka telah memasuki fase kematian di saat Sinta dan Adil ditanya oleh malaikat. Oke teman-teman ya, segitu saja dari video kami. Dan gimana menurut ceritanya? Kalau saya sih menurut ceritanya tuh serem banget teman-teman, karena ini dari siksa kubur gitu. Menurut anda gimana tentang hal video ini? Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan share, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya kamu mendapatkan notifikasi terlebih banyak. Oke, subscribe channel ini supaya anda terus menonton video saya yang lainnya. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.